Lamborghini selalu dicirikan dengan sebuah mobil berperforma tinggi yang menjadi buruan orang berduit di dunia. Namun jauh ke belakang, perusahaan asal Italia itu menyimpan sejumlah cerita yang menarik. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus video ini ya. Awalnya, produsen Aventador ini didirikan oleh seorang pendiri perusahaan traktor, Ferruccio Lamborghini. Traktor dengan merek Lamborghini Trattori pun dibangun dari bahan baku produksi militer pasca Perang Dunia II yang melimpah kala itu. Setelah Perang Dunia Kedua, Lamborghini yang telah tersohor sebagai mekanik handal di Angkatan Udara Italia memproduksi bisnis traktor yang bahan bakunya berasal dari surplus peralatan militer. Tak disangka, bisnisnya pun kian pesat dan melakukan ekspansi ke sektor infrastruktur, khususnya untuk peralatan pemanas dan pendingin ruangan. Ferruccio Lamborghini pun berubah menjadi kaya raya dan akhirnya menggeluti hobi mahal dengan membeli sebuah Ferrari 250 GT. Namun, mobil tersebut justru menimbulkan kekecewaan, sebab dia justru frustasi karena permasalahan kopling hingga akhirnya menemui Enzo Ferrari untuk meminta saran. Bukan jawaban yang dia dapat, Enzo Ferrari justru melemparkan komentar yang membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya. Begitulah kata Enzo Ferrari. Yang parahnya lagi, Ferrari pun melontarkan ucapan pedas dengan menyuruh Lamborghini untuk mengurusi traktornya saja. Merasa dihina, Lamborghini pun bersumpah akan menciptakan sebuah kendaraan yang bakal mematahkan pesona Ferrari. Setelah itu, Lamborghini pun mulai serius untuk menggarap mobil. Ia pun memanfaatkan sebuah kota kecil San Acta sebagai basis produksi mobil-mobilnya. Pada masa awal, mantan karyawan Ferrari, Giotto Bizzarini, Franco Scaglione, dan Gianpaolo Dallara diajak ikut bergabung. Tugas 3 orang mantan pekerja Ferrari itu sangat jelas, membuat GT mewah dan kuat yang mampu mencapai kecepatan 240 km per jam. Akhirnya, pabrikan mobil yang diberi nama yang sama dengan nama pendirinya berhasil membuat Lamborghini 350 GT dan melakukan debut publik pada Maret 1964 di Geneva Auto Show. Tak disangka, respon terhadap versi produksi 350 GT menuai respon positif. Lebih dari 130 unit terjual sepanjang tahun 1963. Melihat kesuksesan ini, Lambo tidak tinggal diam. Ia mulai menciptakan 400 GT dan 400 GT 2 Plus di fasilitas produksi yang berlokasi di kota kecil bernama San Acta. Lamborghini tak berhenti membuat kejutan. Di Geneva International Motor Show edisi 1966, mereka memperkenalkan kepada dunia model Miura. Sejak itulah, Ferrari dan Maserati menyadari bahwa si banteng benar-benar mengamuk. Miura jadi model flagship dan jadi tulang punggung penjualan. Kejutan berlanjut di tahun 1973 dengan membawa LP400 Countach. Interiornya memakai bahan suede berwarna hitam dan model pintu yang terbuka ke atas. Seperti halnya bisnis, pasti ada yang namanya pasang surut. Inilah yang dialami Lamborghini pada 1974. Bisnis traktor mereka turun. Banyak pesanan gagal dan perusahaan merugi. Dan akhirnya, Fiat memegang kendali Lamborghini. Keberuntungan belum berpihak pada Lamborghini. Sebab tahun 70-an terjadi krisis minyak dan otomatis menghambat penjualan mobil. Selain itu, masalah pada proses produksi juga membuat konsumen lari. Puncaknya pada tahun 1978, perusahaan ini menyatakan bangkrut. Melihat hal ini, Mimran Brothers mulai mengambil ahli perusahaan pada tahun 1980. Saat itu ia mengembangkan LP400 Countach menjadi LP500S. Namun nampaknya, Mimran Brothers tidak begitu menunjukkan perkembangan dalam penjualan dan akhirnya menjual perusahaan kepada Chrysler Corporation, sebuah perusahaan mobil asal Amerika Serikat. Di bawah kendali Chrysler Corporation, penjualan Lamborghini Diablo mulai menunjukkan tren positif.
Tidak seperti Ferrari yang mengikuti ajang Formula 1, perusahaan ini hanya mengambil jalur lain dengan menjadi supplier mesin lewat tim Minardi, Lotus, Ligier, Modena, dan Laros pada tahun 1989 hingga 1993. Pada tahun 1993, sang maestro pencipta Lamborghini tutup usia. Kemudian di tahun yang sama, Chrysler mulai mengalami masa kesulitan. Lalu, barulah di bawah kendali Audi, lahirlah beragam Lamborghini untuk menambah line up, seperti Gallardo dan terakhir Veneno. Sebagian besar nama mobil Lamborghini berasal dari nama-nama binatang, dan hal itu terus dipertahankan walau sang maestro tiada. Hal itu juga berkaitan karena Lambo lahir dengan zodiak Taurus yang digambarkan dengan wujud banteng. Persaingan masa lalu dua pendiri mobil mewah ini terus berlanjut hingga masa kini. Kini, Lamborghini dan Ferrari terus bersaing untuk menciptakan kendaraan yang menjanjikan performa terbaik. Keduanya pun memiliki karakter dan penciptanya masing-masing. Kalau kamu tim Lambo apa tim Ferrari nih guys?